Tiada hari tanpa korupsi. Jangan-jangan habit lagi nih yang kayak gini ya. Kerugian negaranya juga nggak main-main, mencapai 900 miliar rupiah. Korupsi apa sih, Dil? Korupsi yang berawal dari ASDP beli kapal tua sebanyak 53 kapal dan endingnya negara merugi. Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. KPK menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus korupsi pembelian kapal oleh ASDP. Mereka adalah Ira Puspadewi yang merupakan Direktur Utama ASDP nonaktif. Terus ada lagi nih Hari Muhammad Adi Caksono sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP. Dan yang ketiga kawan inilah ada Yusuf Hadi selaku Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP. Dan yang keempat nih yang tiba-tiba sakit ada Aji yang merupakan pemilik PT Jembatan Nusantara. Mereka ini kayak gak merasa cukup ya sama penghasilan mereka kawan inilah. Dan endingnya ia melakukan hal tidak terpuji ini. Jadi kasus korupsi ini bermula dari PT Jembatan Nusantara di mana pemiliknya Tuan Aji ini menawarkan untuk diakuisisi perusahaannya oleh ASDP. Awalnya nih ya, tawaran akuisisi ini ditolak oleh sebagian direksi dan Dewan Komisaris. Kenapa ditolak? Ya karena kapal milik PT JN ini dinilai udah tua. Soalnya ya, ASDP ini memprioritaskan kapal-kapal baru pada saat itu. Dan long short story-nya, PT JN ini akhirnya bekerja sama dengan ASDP pada Agustus 2019 dengan perpanjangan perjanjian kerjasama usaha hingga 2022. Dan dalam rencana jangka panjang perusahaan tahun 2020 sampai 2024, ada rencana penambahan kapal sebanyak 53 unit. Tapi sayangnya ada rekayasa dalam penambahan kapal tersebut supaya harganya ini bisa sesuai dengan keinginan si Aji ini, si pemilik PT JN. Tuan Aji ini minta harga sebesar 2 triliun rupiah. Gede kan? Atas kasus ini KPK sudah menyita 3 rumah mewah bernilai 500 miliar rupiah di Surabaya, Jawa Timur. Selain itu KPK juga menyita barang-barang berharga lainnya berupa jam tangan, cincin berlian. Wow. Kasus ini masih terus didalami ya kawan inilah oleh KPK. Bahkan kemarin KPK ini memeriksa presenter olahraga dan pihak swasta sebagai saksi di kasus yang pelik ini. Asli capek gak sih kita dengar kasus korupsi yang merugikan negara bermiliar-miliar atau bahkan bertriliun-triliun? Kalau menurut kawan inilah ya, negara kita akan jadi apa sih kalau kasus korupsinya ini nihil alias nol? Tulis ya di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalisik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.